Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran dimulai dari perhitungan pekan jam efektif. Perhitungan jam efektif ini untuk semester ganjil. Nah, caranya yang pertama yang harus kita cari yaitu jumlah pekan yang ada di semester ganjil. Semester ganjil itu dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, kita lihat jumlah pekan yang di bulan Juli. Ini kita lihat sesuai dengan kalender akademik yang ada di SMK. Jumlah pekan yang ada di bulan Juli ada 5, Agustus ada 4, September ada 5, Oktober ada 4, November ada 4, Desember ada 5. Jadi total jumlah pekan yang ada di semester ganjil yaitu ada 27 pekan. Nah, selanjutnya yang mau kita cari yaitu jumlah pekan tidak efektif. Nah, pekan tidak efektif ini ada di bulan Juli. Kegiatan libur akhir pekan tahun pelajaran 2009-2010 ada 2 pekan. Awal tahun pelajaran 2020-2021 ada 1 pekan. Di bulan Agustus hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ada 1 pekan. Oktober cuti bersama Maulid Nabi Muhammad ada 1 pekan. Desember penilaian akhir semester ada 2 pekan. Jadi total jumlah pekan tidak efektif yaitu ada 6 pekan. Nah, kemudian yang ketiga kita cari banyaknya pekan efektif. Caranya yaitu jumlah pekan yang kita dapat sebelumnya kita kurangkan dengan jumlah pekan tidak efektif. Nah, jumlah pekan yang kita dapat sebelumnya yaitu ada 27 pekan, kita kurang dengan jumlah pekan tidak efektif yaitu ada 6. Jadi totalnya ada 21 pekan. Nah, kemudian yang keempat ada banyaknya jam pelajaran. Cara mencari banyaknya jam pelajaran yaitu jumlah jam efektif yang kita dapat sebelumnya itu kita kali dengan jumlah jam pelajaran yang ada di setiap mata pelajaran. Nah, jumlah jam pekan efektif yang kita dapat yaitu ada 21 pekan, kemudian dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena di setiap jam pelajaran yaitu bisa 2 kali pertemuan. Nah, di setiap pertemuan itu ada 2 jam pelajaran. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 21 kali 4 hasilnya itu 84. Jadi total jam pelajaran ada 84 jam pelajaran. Nah, kita sudah dapatkan banyaknya jam pelajaran yang ada di semester ganjil yaitu ada 84 jam pelajaran. Kemudian kita lanjut ke distribusi alokasi waktu. Kan di sini kita sudah disediakan KI dan KD dari sekolah. Ini KI dan KD untuk kelas 10 SMK. Nah, cara menentukan alokasi waktunya ini kan sebelumnya kita sudah dapatkan banyaknya jam pelajaran yang ada di semester ganjil yaitu ada 84 jam pelajaran. Jadi alokasi waktunya kita isi semua sampai nanti totalnya 84 jam pelajaran plus cadangannya. Di sini kan saya taruh cadangannya 6. Jadi total jam pelajaran
ada 78 jika tidak termasuk cadangannya. Kenapa kita taruh cadangannya di sini? Karena sewaktu-waktu guru akan berhalangan masuk, saat dia sakit kah atau apa. Jadi kita taruh cadangannya 6. Jadi total semua alokasi waktunya yaitu plus cadangan ada 84 jam pelajaran. Nah, selanjutnya perhitungan pekan dan jam efektif di semester genap. Semester genap ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, kita cari lagi jumlah pekan di semester genap sesuai dengan kalender akademik. Di kalender pendidikan pada bulan Januari ada 4, Februari ada 4, Maret ada 5, April ada 4, Mei ada 4, Juni ada 5. Jadi total jumlah pekan yang ada di semester genap itu ada 26 pekan. Yang kedua itu ada jumlah pekan tidak efektif. Nah, pekan tidak efektif yang ada di semester genap itu ada pada bulan Maret. UAS kelas 12 ada 2 pekan. April libur awal Ramadan ada 1 pekan. Mei libur Hari Raya Idul Fitri ada 1 pekan. Penilaian akhir tahun ada 2 pekan. Libur akhir ada 1 pekan. Jadi total jumlah pekan tidak efektif yang ada di semester genap ada 7 pekan. Nah, selanjutnya kita cari banyaknya pekan efektif. Dengan cara sama dengan sebelumnya, yaitu jumlah pekan dikurang dengan jumlah pekan yang tidak efektif. Jadi 26 dikurang 7 sama dengan 19. Jadi totalnya ada 19 pekan. Kemudian kita cari banyaknya jam pelajaran, yaitu dengan cara jumlah pekan efektif kita kali dengan jumlah jam pelajaran, yaitu 19 dikali 4, dan hasilnya itu 76 jam pelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada distribusi alokasi waktu sama dengan cara sebelumnya. Kan KI dan KD sudah tersedia, jadi sisa kita menentukan alokasi waktu yang ada. Caranya, alokasi waktu ini kita tentukan harus sesuai dengan jam pelajaran yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 76 jam pelajaran. Jadi total keseluruhan alokasi waktu yang kita tetapkan yaitu harus termasuk dengan cadangannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada program tahunan. Di program tahunan ini kita tulis KI dan KI KD untuk kelas 10 SMK yang sudah disediakan. Nah, kemudian kan jam pelajaran yang ada pada semester ganjil dan genap itu totalnya ada 160. Jadi kita jumlahkan atau gabungkan alokasi waktu semester ganjil dan genap, kita jadikan satu di program tahunan ini. Nah, ini kan semuanya sudah kita tentukan alokasi waktunya dengan termasuk cadangannya 10. Jadi totalnya itu ada 160. Nah, selanjutnya kita masuk pada program semester.
Nah, program semester ini kita bagi lagi menjadi semester ganjil dan genap. Nah, untuk semester ganjil kan di sini sudah ada KI KD-nya. Nah, untuk KI KD yang pertama, alokasi waktu yang ada kan tadi kita sudah ketahui bahwa jumlah jam pelajaran yang ada di semester ganjil ada 84 jam pelajaran dan cadangannya ada 6. Di sini kan ada 4 kompetensi dasar. Jadi alokasi waktu kita tentukan hingga totalnya itu 84 termasuk cadangannya. Nah, untuk KI KD yang pertama alokasi waktunya yang saya tentukan ada 20 jam pelajaran. Kan di sini ada 20 jam pelajaran. Nah, di sini kita tinggal mengisi kolom-kolom yang belum terisi oleh pekan yang tidak efektif. Kenapa di sini cuma ada 2 angka, yaitu angka 4 dan angka 2? Itu karena di setiap mata pelajaran itu hanya ada 4 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran di setiap pekan. Nah, kan alokasi waktunya di sini 20 jam pelajaran. Jadi kita isi kolom yang warna putih ini kan di sini 20. Di KI yang KD pertama ada 20 jam pelajaran. Jadi kita isi di sini 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 4 12 ditambah 4 16 ditambah 4 20. Jadi total nya 20 jam pelajaran di KIKD pertama. Nah, selanjutnya kita ke KIKD yang kedua. Di sini juga ada 20 jam pelajaran. Jadi kita isi lagi di sini 4 ditambah 4 8 ditambah 4 12 ditambah 4 16 ditambah 4 20. Nah, selanjutnya KD yang ketiga ada 18 jam pelajaran. Jadi kita tulis di sini 4 tambah 4 8 ditambah 4 12 ditambah 4 16 ditambah 2 18. Nah, kan di sini 2, jadi otomatis di kolom bawahnya harus juga kita isi dengan 2. Nah, KD yang terakhir ada 20 jam pelajaran. Jadi kita tulis di sini 2 ditambah 4 6 ditambah 4 10 ditambah 4 14 ditambah 2 16 ditambah 2 18 ditambah 2 20. Nah, jadi pas kan hasilnya 20. Jadi jumlah semua alokasi waktunya ada 84 termasuk cadangannya. Nah, selanjutnya kita masuk program semester genap. Nah, sama tadi seperti yang ada pada program semester ganjil, kan di sini sudah ada KIKD-nya. Nah, untuk KIKD yang pertama alokasi waktu yang ada kan tadi kita sudah ketahui bahwa jumlah jam pelajaran di semester genap ini ada 76 jam pelajaran dan cadangannya 4.
di sini kan ada 4 kompetensi dasar. Jadi alokasi waktu kita tentukan hingga totalnya itu 76 termasuk cadangannya. Nah, untuk KIKD yang pertama alokasi waktu yang saya tentukan ada 18. Kan di sini ada 18 jam pelajaran. Nah, di sini kita tinggal mengisi kolom-kolom yang belum terisi oleh pekan yang tidak efektif. Kenapa di sini cuma ada 2, angka 4 dan 2? Karena di setiap jam pelajaran itu hanya ada 4 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Nah, kita isi di sini kan di sini ada 18 jam pelajaran. Jadi kita isi di sini 4 tambah 4 sama dengan 8, ditambah 4 sama dengan 12, ditambah 4 sama dengan 16, ditambah 2 sama dengan 18. Nah, jadi di sini sudah kita temukan hasilnya itu sama dengan 18. Kemudian KIKD kedua juga ada 18 jam pelajaran. Nah, kan tadi di sini ada 2, jadi otomatis kolom di bawahnya juga kita isi dengan 2. Jadi kita isi 2 ditambah 4 sama dengan 6, ditambah 4 sama dengan 10, ditambah 4 sama dengan 14, ditambah 4 sama dengan 18. Nah, kemudian untuk KIKD yang ketiga di sini ada 20 jam pelajaran. Jadi kita isi di kolom selanjutnya, yaitu 4 ditambah 4 sama dengan 8, ditambah 4 sama dengan 12, ditambah 4 sama dengan 16, ditambah 4 sama dengan 20. Nah, kemudian di KIKD yang terakhir ada 16 jam pelajaran. Jadi kita isi di sini 4 ditambah 4 sama dengan 8, ditambah 4 sama dengan 12, ditambah 2 sama dengan 14, ditambah 2 sama dengan 16. Jadi total alokasi waktu semuanya ada 76 jam pelajaran termasuk cadangannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada KKM semester ganjil. Nah, KKM untuk semester ganjil ini KIKD-nya cuma sampai 4.4. Nah, di kriteria penetapan ketuntasannya itu ada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Nah, di kompleksitas, daya dukung, dan intake kita tentukan saja nilai yang mau kita kasih ke siswa. Kita pilih dari angka 4, 3, 2, dan 1. Nah, untuk KIKD yang pertama yaitu 3.1 saya kasih nilai 3, 2, 3. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kenapa di sini nilai KKM-nya 67? Karena kita harus menjumlahkan nilai kompleksitas, daya dukung, dan intake. Caranya yaitu dengan menjumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5, ditambah 3 sama dengan 8, kemudian dikurang 12. Kenapa 12? Karena kita ambil dari nilai tertinggi dari kriteria penetapan ketuntasan, yaitu 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian dibagi 100.
Begitupun dengan KIKD yang lainnya ya. KIKD yang saya dapat yang terakhir yaitu ada 66. Kemudian cara mencari jumlah KKM semua indikator dengan cara kita menjumlahkan KKM yang ada di 3.1 sampai pada 4.4 dan hasilnya itu 581. Nah, terakhir kita cari nilai KKM semester 1. Caranya tinggal kita bagi 8. Kenapa 8? Karena total indikator yang ada pada semester ganjil ini ada 8 dan hasilnya itu 72,62. Nah, selanjutnya KKM semester genap sama tadi seperti di semester ganjil, KIKD-nya sampai dengan 4.8. Nah, di kriteria penetapan ketuntasannya yaitu ada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Nah, di kompleksitas, daya dukung, dan intake kita tentukan saja nilai yang mau kita kasih ke siswa. Pilihan dari angka 4, 3, 2, dan 1. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator yang pertama 3.5 saya kasih nilai 2, 2, dan 3. Nah, kenapa di sini 58? Sama seperti di KKM semester ganjil tadi, kita jumlahkan dulu yang ini 2 ditambah 2 4, 2 ditambah 2 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita kurang dengan 12, lalu kita bagi 100. Hasilnya 58. Begitupun dengan KIKD yang lain. Nah, KIKD yang terakhir yang 4.8 saya dapat 75. Nah, untuk mencari jumlah KKM semua indikator, kita jumlahkan indikator pertama atau kolom pertama sampai dengan indikator terakhir atau kolom yang terakhir dan hasilnya itu 447. Nah, kemudian kita mencari nilai KKM semester 2. Caranya tinggal kita bagi dengan 8. Karena total indikatornya ada 8, jadi hasilnya itu 55,8. Nah, selanjutnya kita masuk ke silabus. Perangkat pembelajaran yang terakhir yaitu silabus. Nah, yang perlu ada pada silabus ini yang pertama tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar harus kita isi pada silabus ini. Kemudian materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran ini memudahkan kita untuk memberikan ke siswa kita nantinya, dan kegiatan pembelajaran ini memudahkan kita juga untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita berikan nanti. Mungkin seperti itu video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.